بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman guru yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Vmix untuk penggunaan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita sebagai guru tidak perlu untuk ketinggalan ya, kita tidak perlu ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Sebagai guru harus kreatif dan harus tahu. Kita dituntut untuk menggunakan aplikasi dan tahu tentang media-media pembelajaran ya, karena disebabkan dengan sebabnya apa? Wabah ya. Baik, langsung saja di sini teman-teman. Jadi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Vmix, banyak di internet, silahkan di download saja, tulis saja Vmix, download Vmix free yang akan muncul di situ. Adapun cara installnya nanti saya akan berikan lagi tutorial berikutnya. Nah, banyak sebenarnya untuk aplikasi perekaman atau untuk pembelajaran jarak jauh, banyak ada OBS juga bisa digunakan. Ya, banyak tergantung dari kita saja yang mana yang bisa kita berkreasi. Nah, di sini saya akan menggunakan Vmix saja yang praktis. Kita langsung saja kita buka, bisa kita klik 2 kali di sini, bisa juga kita klik kanan kemudian kita open. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini Vmix-nya tentunya bervariasi ya. Ada yang 32 bit, ada yang 64 bit, tergantung dari komputernya saja. Nah, di sini teman-teman guru yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah layar pertama yang tampil di video Vmix, aplikasi Vmix. Nah, di sini ada dua, ada layar hijau, ada layar kuning. Nah, jadi di sini saya jelaskan sedikit. Ini adalah layar yang kita gunakan, dan layar warna hijau ini adalah layar yang tampil ke siswa. Layar yang tampil ke siswa. Jadi, kalau kita gunakan ini, inilah yang tampil ke siswa ya. Nah, sekarang cara pertama adalah sudah selesai ya, cara pertama sudah tampil. Sekarang cara kedua, kita akan menampilkan kamera. Nah, kita tampilkan kamera, harus kita klik yang di sini. Terserah mau klik di warna hijaunya, di layar hitamnya, itu terserah. Nah, setelah kita klik di sini, kemudian kita pilih add input. Add input. Nah, akan muncul nanti kotak seperti ini. Ini kotak dialognya lagi yang perlu kita isi. Yang pertama tadi adalah kita akan menampilkan apa? Menampilkan kamera. Nah, kita klik kamera, kemudian kita pilih di sini ada pilihan, kita pilih kamera. Nah, saya di sini menggunakan kamera laptop karena saya menggunakan laptop ya. Bisa juga OBS ya, tapi OBS itu karena ada aplikasi tadi ya, OBS. Bisa juga teman-teman menggunakan kamera HP. Nah, saya pilih Lenovo. Nah, di sini teman-teman, resolusinya perlu kita pilih. Tentunya kita ingin mengharapkan resolusi yang tinggi, yang sangat baik. Tapi itu harus berbayar. Di sini saya menggunakan aplikasi yang gratisan. Tentunya tidak bisa kita gunakan fitur resolusi yang tinggi. Nah, contoh saja saya gunakan resolusi yang sedang ya. Yang bagaimana ya? Yang paling rendah di antara yang tinggi. Nah, ini yang rendah di antara yang bagus. Nah, 720. Kita setelah itu oke. Ini ada tanda oke di sini ya, kita oke. Kita lihat hasilnya. Kita tidak bisa karena kita diminta untuk bayar. Jadi kita close saja. Kita pilih lagi, berarti di bawahnya 720. Kita ambil 640 dikali dengan 480. Nah, setelah itu selesai kita pilih, kita oke. Nah, jadi seperti inilah latarnya ya. Jadi kemudian kita hilangkan background yang di belakangnya. Kita hilangkan background yang di belakangnya. Kita klik saja 2 kali.
Kita klik 2 kali akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih ini, ya, kita pilih color di sini kita pilih. Kemudian kita ambil ini. Setelah itu kita sorot sana, sorot ya. Kita klik ini kita sorot warnanya, warna hijaunya. Kemudian kita klik di sini, ikut ya. Kita klik sini dan kita aktifkan sana. Kita atur posisinya. Ya, atur posisinya. Ya, seperti itulah posisinya. Bisa kita pilih di sini mana yang lebih bagus. Ya, biasanya yang tinggi itu yang nomor 3 yang bagus ya. Ya, seperti itu. Ya, tinggal kita atur saja. Nah, seperti inilah latarnya. Kita tutup close saja. Nah, sudah jadi. Ya, sudah jadi ya. Saya juga terambil sedikit ya. Coba kita aktifkan sedikit. Kita ambil yang nomor 2 saja mungkin. Baru kita atur di sini. Kita atur. Ya, oke. Coba kita tes. Nah, oke. Seperti ini ya. Saya juga terambil sedikit ya warnanya di situ. Kemudian yang berikut adalah kita akan menampilkan materi. Kita menampilkan materi ya seperti begini. Latar yang ada di video yang ada di latar sini karena memang kamera laptop saya kurang bagus ya. Jadi mungkin teman-teman di situ akan lebih bagus kameranya, kamera laptopnya. Jadi akan lebih pencahayaan itu akan lebih bagus. Saya atur dulu sungguh saya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa teman-teman perhatikan setelah itu layarnya sudah selesai, kemudian kita masukkan materi. Kita masukkan materi. Kita masukkan materi, kita klik di sini, kita aktifkan, kemudian kita add input. Nah, kita tinggal memilih saja materinya. Kita entah menggunakan gambar, kita menggunakan video, kita menggunakan foto, kita menggunakan PowerPoint, atau kita mencari yang di YouTube. Ya, sebagai mungkin teman-teman guru memberikan materi yang di mana di YouTube ya sebagai motivasi, ya bisa. Nanti tinggal buka saja YouTube, kemudian copy alamatnya dan pastikan di sini di URL sini. Nah, sekarang begini dulu. Kita gunakan PowerPoint misalkan. Kita gunakan PowerPoint ya. Nah, ini sudah ada saya sudah input jadi muncul di sini. Nah, kalau teman-teman belum pernah menginput, nanti teman-teman browse saja di sini, kemudian lihat, cari saja di sini. Nah, ini PowerPoint yang teman-teman bisa klik satu kali, kemudian open ya. Bisa juga klik 2 kali saja di materinya. Nah, kita open saja. Nah, seperti ini, inilah muncul yang akan tampil. Nah, setelah sudah muncul di sini, kalau teman-teman mau ganti materi tinggal klik saja salah satu di sini. Jadi setelah itu kita oke ya, kita klik oke. Nah, ini prosesnya. Tunggu sebentar. Oh ya, tidak bisa dia, berarti kita lihat lagi. Nah, kita klik yang di sini. Oke, kita selesai klik di situ, kita lihat prosesnya. Nah, sekarang sudah muncul. Nah, ini materi tugas teman kuliah saya dulu ya. Jadi di sini sekarang karena di sini adalah yang ditampil kepada siswa, tentunya materi ini kita akan tampilkan ke siswa. Nah, ini ada pilihan-pilihan sama dengan PowerPoint, tinggal kita klik berubah-ubah. Ya, kita klik berubah-ubah kan. Ya. Tapi yang saya inginkan adalah saya mau di layar di sini tampil juga saya. Ya, tampil juga saya agar siswa juga bisa melihatnya. Nah, kalau seperti itu, maka teman-teman harus ini dijadikan slide induk. Dijadikan slide induk. Ya, teman-teman klik yang nomor 1 di situ. Ya, teman-teman klik nomor 1. Muncul di sini saya. Ya, jadi tinggal kita belajar ya, kita tinggal menunjuk saja ini ya materinya pelayanan dan seterusnya ya. Kita mulai menunjuk, oh iya ini teman-teman, ini adik-adik perhatikan yang ada di sini ya mata kuliah type. Nah, ini terlalu besar. Bagaimana caranya memperkecil? Kita klik videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu videonya ya. Jangan lupa di subscribe dulu videonya. Nah, berikut kita lihat ya, kita perkecil videonya. Kita klik kanan, kita klik 2 kali di layar video di sini ya, di layar warna kuning kita klik 2 kali. Nah, di sini bisa kita lihat tadi kita sudah atur
gambarnya hilang. Nah, sekarang kita atur posisi. Jadi di sini cuma dua yang berfungsi, gambar dan posisi. Nah, di sini posisi di sini ini ada posisinya, lihat bisa kita perkecil ya. Bisa kita perkecil. Kemudian ini bisa kita taruh di mana? Ya, ada aturan-aturannya. Ya, kita terserah di mana kita mau taruh. Ya, misalkan saya bisa juga ini gunakan ini ya, bisa juga menggunakan manual. Kita tinggal pindahkan saja secara manual di situ. Nah, sekarang ini bisa kita crop ya, lihat apa yang terjadi kalau saya pindahkan itu. Oh, hilang. Kemudian kalau saya pindahkan yang ini lagi, apa yang terjadi? Hilang. Ini tinggal crop. Misalkan ada sesuatu yang kita tidak suka di situ, ya bisa kita crop saja. Setelah itu kalau sudah selesai kita atur posisinya sudah mantap di situ dan bisa diedit sebentar lagi posisinya. Nah, kita close saja. Nah, sekarang kita sudah muncul di sini. Tinggal kita menjelaskan. Nah, di sini ada titik berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti di sini menunjukkan jumlah slide-nya itu ada 6. Nah, bisa kita menggunakan langsung secara otomatis. Dia akan berubah secara otomatis. Nah, bisa juga kita lakukan secara manual, kita pindah-pindahkan saja seperti itu. Nah, di sini teman-teman, kalau sekiranya ada siswa yang kita suruh catat ternyata tertutup dengan wajah kita, dengan dirinya kita, bisa kita hilangkan dulu orangnya. Kita klik, kita bilang siswanya, ya saya akan menghilang dulu dari layarnya kalian. Klik saja nomor 1 yang ini teman-teman, yang ini. Nomor 1 di layar kuning. Klik akan hilang ya. Ya, bagus kan menggunakan metode media ini ya. Jangan lupa di subscribe dulu guru-guru agar menjadi semangat juga ya, kita saling memberikan manfaat ya. Nah, yang sudah subscribe ya terima kasih, syukron. Nah, sekarang kita aktifkan lagi, munculkan lagi dirinya kita aktifkan nomor 1 di sini, kita klik. Kenapa bukan nomor 2 di sini? Iya, karena kita gunakan aplikasi gratisan. Jadi tidak berfungsi nomor 2 ini ya. Kalau sekiranya yang berbayar ya, kalau guru-guru, teman-teman guru punya kesempatan untuk berbayar, punya kelebihan ya silakan beli yang berbayar, dan di sini bisa kita tampilkan keempat-empatnya, banyak di sini, dan di sini akan bertambah lagi. Nah, jadi di sini karena gratisan jadi cuma 4 saja di sini. Cuma 4 yang ada di sini. Nah, sekarang itu untuk materi. Sekarang video. Bagaimana untuk video? Nah, video sama juga. Kita bisa menambahkan linknya. Kita tambahkan linknya. Ingat itu di sudut ini yang segitiga bisa kita tambahkan. Kita tambahkan di sini 3 ya. Link yang ketiga ya, apa ya? Kotak yang ketiga. Layar yang ketiga ya. Nah, kemudian kita aktifkan. Kemudian kita add di situ input. Kita pilih video. Ya, kita pilih video di sini. Nah, ini saya sudah aktif videonya, sudah ada ya. Kalau teman-teman belum ada video, teman-teman bisa pilih lagi di sini ya videonya. Nah, ada cara kedua. Tidak perlu kita aktifkan, kita tambah layar di sini. Cukup kita add saja di situ, input, kemudian kita masuk di video, muncul secara otomatis nanti layarnya itu ya akan bertambah ya. Nah, kita pilih materinya ya, mana materi yang teman-teman ingin ambil sebagai media pembelajaran. Misalkan di video, misalkan, oh iya, misalkan saya di sini ya, saya ambil video ini. Nah, ini sudah muncul, sama halnya, tinggal kita bisa kita pilih di sini. Jadi yang ini adalah yang saya sudah input, jadi tersimpan. Jadi tinggal saya ini tadi yang kita sudah buka sama-sama. Kemudian saya oke di sini lagi. Oke. Nah, inilah videonya. Ya, videonya akan seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya tampil lagi di sini bertukaran? Kita geser ini saja. Sana, ya berpindah lagi. Kemudian slide-nya kita klik sini. Ini slide pertama, kita jelaskan lagi komparasi biaya real dengan tarif. Ya, ini kesehatan punya mungkin ini.
teman-teman saya kemarin jurusan kesehatan pendulan ya, UU Rino, Nah, 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Nah, ini kesehatan hak asasi manusia. Kita jelaskan kepada siswa, kalau kita terhalang seperti begini, bilang ya saya akan menghilang dulu sebentar. Ya hilang. Ya siswa-siswa bisa mencatat. Selesai mencatat saya akan muncul lagi. Ya seperti tinggal kita klik saja ini. Ya kita klik ini ya muncul. Nah, kemudian karena ini cuma sampai 4 ya, kalau 5 sudah tidak bisa tampil lagi karena gratisan. Misalkan saya tampilkan apa ya? Saya akan tampilkan ini video ini lagi ya, saya tampilkan. Coba kita tes, kita tampilkan yang itu. Lihat tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah 4. Berarti kita bagaimana caranya? Ya satu harus kita hapus. Kita hapus satu. Kemudian kita add ulang. Kita pilih mana video yang kita akan tampilkan. Nah, seperti ini ya. Akan berulang. Ya, ini video video dari kemarin ya. Nah, bagaimana kita akan tampilkan? Kita klik saja ulang di situ, kita klik di videonya, kita tampilkan di situ. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghubungkan ke YouTube? Nah, di sini cara untuk menghubungkan ke YouTube, kita aktifkan WiFi-nya dulu, atau yang teman-teman yang sudah terhubung, ya saya di sini baru mau menghubungkan ya. Baru saya mau menghubungkan ke WiFi. Nah, jadi teman-teman kalau untuk menghubungkan ke WiFi atau ke YouTube, jadi teman-teman aktifkan dulu jaringannya. Nah, kemudian teman-teman buka Firefox ataupun Google Chrome, sama saja. Nah, di sini diajarkan cara untuk inputnya video ke dalam aplikasi Vmix. Nah, sekarang kita masuk ke YouTube. Kita gabungkan ke YouTube. Nah, kita masuk YouTube ya. Kita tunggu agak loading. Lalot ya. Nah, seperti ini sudah masuk. Ya, misalkan kita ingin mengambil video, kita tulis saja di situ. Di sini kita tulis di sini ya. Kita tulis sini. Misalkan lampai channel misalkan. Lampai channel ya. Misalkan lampai channel, kemudian kita enter. Oke. Nah, ini muncul. Nah, kita lihat video-videonya. Nah, jangan lupa untuk subscribe kalau masuk di lampai channel misalkan, jangan lupa untuk subscribe videonya ya. Oke, sekarang kita coba kita ambil satu. Ya, kita ambil misalkan satu ya, kita klik, kemudian ini nanti kita ya sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi supaya tidak Rabbi. kita pause. Nah, kemudian kita pastikan ke alamat URL-nya, kita buka di sini ya, di sini seperti biasanya. Kita langsung ke add sini untuk buka layar yang keempatnya, karena ini cuma sampai 4 saja. Nah, di sini kita pilih web di sini ya, kita pilih web. Nah, kita pastikan di situ. Nah, oke, ini sudah ada yang hasilnya kita sudah pasti. Kemudian kita oke ya. Ini sudah ada juga yang saya ambil. Tinggal kita pilih sebenarnya di sini. Tapi ya yang saya ajarkan adalah bagaimana menampilkan yang baru. Nah, teman-teman bisa, nah ini teman-teman sudah masuk ya.
tinggal kita lihat saja loading ya, bersabar. Lihat, ini teman-teman guru yang tampil di siswa. Ya, bisa kita jelaskan misalkan per materi geografi ya, kalau yang punya materi geografi bisa mengambil materi dari internet atau dari video yang sudah ada. Nah, ini kita tunggu dari YouTube lagi loading. Lama ya, bersabar saja. Bisa kita ganti-ganti materi ya, kita ganti-ganti ya, kita ganti ini lagi ya. Kemudian kalau pindahkan kita tinggal klik itu, berpindah sendirinya. Nah, ini sudah jadi, sudah muncul ya, kita klik saja untuk mengaktifkan di sini, kita klik ya, klik itu. Nah, sudah ada di sini. Nah, inilah yang akan tampil ke siswa. Ya, akan tampil ke siswa ya. Jadi ketika ini kita akan menampilkan ke siswa. Caranya sama, kita tinggal geser saja ini. Ya, tampillah ke siswa. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan videonya, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami, jangan lupa sebelumnya untuk Kita pause supaya tidak mengganggu suara kita. Nah, jadi kalau sekiranya ada yang perlu kita jelaskan kepada siswa, ada hal-hal yang perlu kita jelaskan berkaitan dengan video tersebut, maka kita pause videonya agar suara video itu tidak mengalahkan suara kita. Jadi kemudian kita bisa aktifkan lagi sedikit like video kami lagi misalkan, dan subscribe serta lagi kalau sekiranya ada yang perlu kita jelaskan ulang. Nah, seperti begitu untuk menampilkan di YouTube. Atau mungkin caranya lagi yang berikut, mungkin kalau kita hapus, kita cari yang lain lagi. Misalkan ya, saya cari lagi yang lainnya, video yang kita misalkan ingin ngajar bahasa Arab ya, kita tulis saja di sini lampai Arabik ya. Misalkan ini tadi kan lampai channel, sekarang kita tulis lampai Arabik. Ya, kita lihat. Nah, ini lampai Arabik muncul ya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya. Ini kemudian hidupkan lonceng ini. Ya. Kita klik lampai Arabik. Nah, disinilah kita ambil satu misalkan ya, ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, di bawah di sini ada subscribe-nya. Nah, di sini kita ambil lagi sama halnya, kita ambil linknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita paste di sana di alamat yang Assalamualaikum warahmatullahi sudah di tempat web tadi, mana webnya di sini. Nah, caranya sama ya, kita input di situ, kita pilih webnya, kemudian kita paste di situ ya, kita paste di sini. Nah, inilah yang kita paste tadi ya, yang kita copy link dari internet. Nah, kemudian di sini kita oke lagi, kita oke. Nah, sama halnya kita tunggu agar bisa tampil lagi ya, sama loadingnya tadi. Ini tinggal kita ajarkan ya, tugas mata kuliah sistem pelayanan rumah sakit oleh. Nah, ini kita tinggal jelaskan seperti begitu. Kalau kita hilangkan, kita tinggal klik ini nomor 1 ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini sudah aktif. Nah, tinggal kita klik lagi dan kita tampilkan ke sebelah. Nah, ini kita akan mengajarkan tentang bahasa Arab. Nah, inilah yang perlu kita ajarkan kepada siswa. Nah, materi misalkan pelajaran mudah bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tinggal kalau materinya apa, kita akan pause videonya ya, supaya tidak mengganggu pembicaraan kita. Nah, ini cuma sampai 4, tidak bisa sampai 5. Kalau mau 5 lagi di sini atau dan seterusnya, nanti berbayar. Tapi karena ini gratis ya, tidak cukup. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menghubungkan ke Google Meet? Nah, sekarang kita buka Google Chrome atau kita buka Firefox. Itu sama saja ya.
Nah, kita buka salah satunya, kita cari di sini Google Meet. Nah, karena saya sudah sering buka, jadi muncul ya, tinggal tulis G saja muncul. Nah, kita klik di situ, kemudian kita tunggu loading, ya. Kemudian di sini kita klik saja satu kali, akan loading, ya. Nah, seperti ini. Nah, munculnya ini Google Meet. Nah, seperti ini munculnya. Nah, kita klik rapat baru. Nah, di sini ada kotak dialog. Kata kotak dialog, kita pilih mulai rapat. Nah, di sini kita lihat bergabung ya, kita bergabung. Nah, inilah latar dari Google Meet. Nah, di sini kita tunggu ya, lagi loading. Ya, saya gunakan jaringan dari HP ya, WiFi HP. Kalau teman-teman punya modem itu bagus, apalagi punya WiFi. Nah, sekarang kita tunggu. Nah, di sini sekarang kalau sudah muncul seperti begini, kita gabung sekarang. Kita klik ini gabung sekarang. Nah, kita gabung sekarang. Nah, sekarang teman-teman, nah ini muncul kotak ini yang kita copy untuk kirim ke grup WA siswa-siswa kita dan suruh mereka masuk ke link yang kita bagikan ini ya. Tinggal kita copy saja, kita klik saja. Di sini ada catatan link rapat disalin. Nah, kemudian setelah itu kita buka WA. Kita buka WA. Setelah kita buka WA, kita bagikan link tadi. Kita bagikan link tadi ke siswa-siswa ya. Nah, ini sudah bisa kita tutup atau bisa kita tambahkan orang, tapi kita tutup saja ya karena kita sudah masuk ya. Nah, ini misalkan kita pilih saja salah satunya ini. Ya. Kita klik di situ, misalkan kita bagi di grup siswa, kita paste saja. Paste ke grup siswa, kemudian kita kirim. Nah, terkirim di sini tinggal kita suruh siswa masuk ke link yang kita bagikan ini untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, sekarang kita kembali ke Google Meet. Nah, di sini untuk melihat siswa tinggal kita lihat saja di situ berapa yang bergabung. Nah, tinggal kita terima saja. Kalau ada yang masuk, kita terima. Kalau ada kita mau chat ini, kita tinggal chat siswa. Kita ada yang bertanya atau kita perintahkan kepada siswa yang malu berbicara langsung, ya silakan chat saja. Nah, kemudian di sini kalau sekiranya videonya tidak tampil, nah teman-teman pilih di sini ada yang titik 3 di sini ya, titik 3. Teman-teman klik, kemudian pilih setelan. Nah, di sini teman-teman pilih video. Kemudian pilih di sini video. Nah, di sini karena saya tidak muncul ya, karena ya HP saya, kamera saya bermasalah. Nah, teman-teman pilih di sini ada pilihan-pilihannya biasanya itu. Kalau teman-teman gunakan kamera HP, teman-teman gunakan kamera OBS, atau teman-teman menggunakan laptop sendiri, pilih saja ada pilihannya di sini. Ya, tinggal pilih. Saya ulangi ya, saya tutup, selesai ya. Saya tutup di sini, masuk di sini, kemudian setelan. Nah, teman-teman pilih video. Kemudian pilih yang segitiga ini. Yang segitiga ini ya. Biasanya akan muncul di sini ya, karena saya punya ya begitulah. Sebenarnya muncul ya, tapi ya seperti itulah. Ini mikrofon mati ya. Nah, sudah selesai ya. Begitu saya prosesnya, caranya. Jadi inilah sudah aktif. Dan satu hal yang perlu kita tampilkan, di mana di vMix itu, nah sudah semuanya seperti ini, kita tinggal ekstra. Apa tulisannya? Eksternal ya, tinggal pilih eksternal. Kita pilih eksternal. Nah, terhubung semua. Jadi inilah yang akan tampil ke siswa. Tinggal kita klik eksternal, maka mulailah proses pembelajaran. Nah, jika teman-teman ingin merekam, teman-teman pilih recorder. Pilih di sini, ini recorder ya, recorder. Perhatikan, ini recorder. Apa fungsinya ini? Jadi selama proses pembelajaran, itu yang akan terekam layarnya siswa saja yang ada di sini. Yang akan terekam yang ada di layar sini.
Jadi yang terekam ya, yang ada di layar sini saja yang terekam selama proses pembelajaran. Mungkin teman-teman ingin mengabaikannya sebagai video. Kata terakhir ya, huruf terakhir dari sebuah kata. Saya pause. Nah demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada sepatah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Salam semangat kepada guru, semua guru. Saya juga sebagai guru. Kita saling berbagi, kita saling memberikan manfaat. Jangan kita ketinggalan dengan media-media ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang terus. Kita harus menyesuaikan, tapi jangan kita terbawa dengan terlena dengan gemerlapnya dunia ini. Nah, jadi di sini ya sekali lagi untuk teman-teman guru, jangan lupa untuk dukung channel ini, di subscribe videonya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sampaikan kepada guru-guru yang lain agar mereka juga bisa atau dibagikan video ini kepada guru-guru yang lain agar mereka juga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi ini. Nanti linknya saya bagikan di bawah di deskripsi, nanti dilihat untuk cara mendownload aplikasi Vmix ini. Ya demikian, semangat guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guru-guru. Kalian adalah pahlawan. Baik. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.